Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi PBSI Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar fonologi. Apa sih yang dimaksud dengan fonologi itu sendiri? Fonologi kalau secara etimologi itu diambil dari kata fon dan logi, di mana artinya fon itu bunyi sedangkan logi itu ilmu. Lebih sederhananya, fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang pendapat-pendapat dari pakar bahasa mengenai fonologi. Yang pertama dari Bapak Robin, beliau berpendapat bahwa fonologi mempelajari tentang pola dan organisasi bahasa yang berkaitan dengan ciri-ciri dan kategori fenotis. Yang kedua dari Bapak Muhlis, beliau berpendapat bahwa fonologi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenotik dan fenomik. Yang ketiga dari Clark dan Yellow, beliau berpendapat bahwa fonologi mempelajari tentang ujaran yang mencangkup pada identifikasi dan klarifikasi bumi individual yang berupa sistem dan pola bunyi. Dari ketiga pakar tersebut dapat kita simpulkan ada dua istilah, yaitu fenotik dan fenomik. Roger Lois juga berpendapat bahwa fonologi memiliki arti luas dan arti sempit, di mana arti luasnya itu mencangkup pada fenotik dan fenomik. Sedangkan arti sempitnya itu fenomik berkaitan dengan organisasi yang berupa sistem dan pola bunyi. Selanjutnya saya akan menjelaskan titik penting dari penjelasan saya tadi, yaitu fenotik dan fenomik, di mana kedua kata tersebut adalah kesimpulan dari beberapa pakar kita akan mengenai fonologi itu sendiri. Fenotik ini membahas tentang bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia tanpa mempersoalkan makna itu sendiri. Sedangkan fenomik ini membahas persoalan makna. Seperti abi dan abu, itu di akhir katanya itu yang membedakan u dan di i. Nah, jika kalian sudah paham dengan kedua kata tersebut, saya akan memperluaskan lagi tentang fenotik dan fenomik. Perlu diingatkan kembali kalau fenotik ini tidak mempersoalkan makna, kalau fenomik mempersoalkan makna. Yang pertama dari fenotik. Fenotik ini ada pembagiannya. Yang pertama fenotik organis, yang kedua fenotik akuistik, yang ketiga fenotik auditoris. Fenotik organis ini membahas tentang bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berkaitan dengan bibir, gigi atas bawah, lidah, dan lain-lainnya. Selanjutnya dari fenotik akuistik ini membahas tentang bagaimana bunyi yang diselidiki oleh getaran yang berkaitan dengan amplitudo, intensitas, dan juga triben. Biasanya ini jika kita mendengar desahan, biasanya ini mendengar kayak desahan gitu. Bunyi-bunyi yang fanatis itu dominannya kita belajar pada fisika, karena itu mencangkup pada getaran. Yang ketiga itu dari fenotik auditoris ini membahas tentang bagaimana penerimaan bunyi pada telinga. Itu maksudnya bagaimana satu bunyi bisa kita tangkap ke dalam pendengaran kita. Bisa saya katakan bahwa fenotik ini membahas tentang organ di tubuh kita. Saya kasih contoh. Saya mengucapkan kata the. Jika dikatakan oleh, mohon maaf ya, kalau dikatakan oleh orang yang giginya kurang lengkap ataupun ompong, itu biasanya beda makna, bunyinya beda gitu. Karena itu sudah tidak lengkap organnya, itu masih gimana ya, masih ada kekurangan di organnya itu. Yang kedua adalah kita membahas tentang fenomik. Perlu diingatkan kembali kalau fenomik ini mempersoalkan makna.
maka kita akan mempelajari tentang identifikasi dan klarifikasi alfom atau fenom. Fenom ini dapat membedakan makna satu dengan yang lain, dan variasinya itu berlanjut pada alfom. Pada bagian ini juga kita akan mempelajari tentang perubahan fenom dan perubahan bunyi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.